Musda ke-10 DPD Partai Golkar Maluku tahun 2020 yang akan digelar di Ambon awal Maret diprediksi akan berjalan baik. Kira Musda Golkar ini kalau kita amati dari beberapa pekan lalu, bahkan bulan lalu kita sudah menemukan, bahkan saya sudah pernah menyampaikan waktu teman-teman pers menanyakan bahwa Golkar ini adalah partai dengan sejarah panjang dalam demokrasi Republik Indonesia. Bahwa Golkar ini partai dengan pengalaman yang cukup luar biasa. Jadi kalau tentang situasi akhir untuk Musda di Maluku, saya kira atau kita kira bahwa semua orang mengikuti. Tetapi bahwa ada nama-nama yang muncul seperti Ramli Umasugi, Pak Risat Luana Pesi, Pak Risat Rakbau, bahkan yang kita ikuti dari pendaftaran, bahwa sampai dengan hal ini saya yakin dalam pengamatan dan saya juga melakukan interview inden terhadap beberapa teman di kabupaten kota bahwa Musda Golkar akan berjalan dengan sangat baik. Edison Lapalelo menilai sejumlah figur yang ada pantas menakodai DPD Partai Golkar Maluku 5 tahun ke depan. Direktur Parameter Konsultindo itu mengakui kemampuan dua kader Partai Golkar di daerah ini, yakni Ramli Umasugi dan Risat Luana Pesi. Edison Lapalelo memaparkan Ramli Umasugi adalah politisi Partai Golkar militan yang taktis, sementara Risat Luana Pesi merupakan politisi Partai Golkar yang politis. Keduanya adalah kader Partai Golkar Maluku yang mumpuni dan dapat membawa perubahan bila dipercaya memimpin DPD Partai Golkar Maluku karena keberhasilan keduanya membesarkan Partai Golkar di daerah masing-masing. Dan kalau dari pencermatan kami di lapangan selaku pengamat dan selaku peneliti, kami kira bahwa Musda Golkar yang direncanakan tanggal 4 atau mungkin ada maju 2, 3 atau bisa jadi ke tanggal 4 ini tidak akan ada pergerakan-pergerakan taktis yang berlebihan. Karena kenapa? Bahwa sampai dengan hari ini kita melihat bahwa secara terbuka DPD 2 sudah memberikan dukungan pada figur tertentu. Saya kira sudah tidak jadi rahasia umum bahwa bahkan sudah lebih dari 1/2 DPD memberikan dukungan kepada Pak Ramli Umasugi. Dan memang itu yang saya bilang, bahwa Golkar harus segera mengembalikan pergerakan Golkar pasca Golkar kalah pada perebutan Gubernur Maluku dan mengalami sedikit penurunan pada pileg. Nah, kalau wacana misalnya yang bertarung nanti itu Pak Risat Luana Pesi dan Pak Ramli, saya kira dua kader ini sukses dalam membawa Golkar pada daerah masing-masing. Pak Risat berhasil membawa Golkar mengambil posisi Ketua DPR di Kota Ambon selaku Ketua DPD dan Ibu Eli Tusuta sebagai ketua, dan Pak Ramli Umasugi berhasil memberi energi yang kuat, bahkan menghadirkan 2 kursi dari Kabupaten Buru, Dapil Buru untuk ke provinsi. Jadi saya kira dengan muncul 2 nama ini bahwa saya optimis dari hasil pengamatan dan penelitian kami bahwa Golkar akan kembali pada tracknya, Memang gaya mengomandoi Golkar pada Pak Ramli Umasugi dan Pak Risat berbeda. Saya dalam bahasa keseharian saya bilang begini, Pak Ramli itu adalah politisi militan yang sangat taktis, kader Partai Golkar militan yang taktis. Dan kalau Pak Risat Luana Pesi itu adalah kader Partai Golkar yang sangat politis. Artinya bahwa mereka sama-sama punya kapasitas, punya segalanya untuk Golkar. Tidak perlu diragukan kedua kader Golkar ini, tidak perlu kita mempertanyakan sejauh mana energi mereka untuk mengembalikan Golkar. Tetapi faktanya hari ini, fakta politik hari ini bahwa Pak Ramli dalam pergerakan taktisnya bahwa kalau DPD 2 sudah lebih dari setengah memberikan apresiasi terbuka kepada Pak Ramli, saya kira anak SD juga mampu menghitung, tidak perlu kami para peneliti untuk menganalisa ekspektasi, bahkan menggunakan rumus-rumus penelitian, tidak perlu.
saya kira kita bisa langsung menjustifikasi bahwa kalau tidak ada, katakanlah tidak ada suara langit, ya kan, tidak ada pesan dari surga, atau tidak ada lagi sepoi-sepoi dari pasti aklamasi. Itu dari pengamatan saya bahwa itu taktis-taktis politik yang sudah dimainkan. Kalau tidak ada, sekali lagi, kalau tidak ada lagi suara atau pesan langit, tidak ada angin dari surga terhadap pergerakan Partai Golkar, karena suara Golkar adalah suara rakyat adalah suara Tuhan, maka secara pribadi dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap Pak Rizatwan Efendi, calon-calon yang lain, saya kira saya melihat bahwa hampir dipastikan akan terjadi aklamasi. Direktur Parameter Konsultindo Edison Lapalelo menyampaikan dalam Musda ke-10 DPD Partai Golkar Maluku tidak akan ada pergerakan-pergerakan taktis karena secara terbuka DPD sebagai pemilik hak suara telah memberikan dukungannya ke figur tertentu.